David De Gea, saya tak bisa jauh dari Manchester United. Kiper Manchester United David De Gea berbicara terkait masa depannya di skuad The Red Devils yang saat ini masih dipenuhi oleh tanda tanya. De Gea mengakui bahwa dirinya tak bisa jauh-jauh dari MU, sinyal bertahan lebih lama. David De Gea didatangkan oleh Manchester United dari Atletico Madrid pada 2011 yang lalu. Sejak kedatangannya di Old Trafford, De Gea kerap mengalami pasang surut dalam perjalanan karirnya. Namun tetap saja posisinya di bawah mister gawang setan merah sulit untuk digusur oleh kiper MU lainnya, termasuk di musim ini di mana perannya nyaris tak tergantikan. Namun masa depan kiper berusia 31 tahun itu belakangan dipertanyakan. Salah satu alasannya karena kontrak De Gea akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Tapi hingga saat ini baik pihak klub dan sang pemain belum menunjukkan tanda-tanda akan memperbarui kesepakatan. Belakangan De Gea mengaku sangat betah berada di kota Manchester, bahkan dirinya mengaku saat ini tak bisa jauh-jauh dari Manchester United. Saya menyukai waktu di mana saya lahir di kota Madrid, tapi pada akhirnya itu hanyalah sebuah kota, ujar De Gea dilansir dari laman resmi UEFA. Saya saat ini merasa seperti orang yang berasal dari kota Manchester. Saya seperti orang-orang kebanyakan yang tinggal di Manchester, di mana Anda dicintai dan mendapatkan sebutan hangat, maka itulah rumah Anda. Saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan tentu saja dalam kehidupan terlebih di dunia sepak bola apapun bisa saja terjadi. Tapi jika harus jujur, saya tidak bisa jauh dari Man United, pungkasnya. Manchester United akhirnya cetak gol dari sepak pojok. Bruno Fernandes lanjutkan. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengaku puas dengan gol yang dicetak oleh Harry Maguire saat melawan Leeds United. Ia berharap timnya bisa mencetak lebih banyak gol dari skema sepak pojok. Di akhir pekan kemarin, MU berhasil mengalahkan Leeds United di pertandingan pekan ke-26 EPL. Setan Merah berhasil mengalahkan The Whites di Elland Road dengan skor 4-2. Gol pertama MU di laga ini dicetak oleh Harry Maguire, memanfaatkan sepak pojok Luke Shaw. Kapten Setan Merah itu sukses menanduk bola dan masuk ke gawang Leeds. Gol itu merupakan gol yang spesial bagi MU karena sudah 1 tahun lebih MU gagal mencetak gol dari skema sepak pojok. Fernandes pribadi mengaku senang melihat gol itu. Ia lega, timnya akhirnya sanggup mencetak gol dari skema sepak pojok. Ia berharap timnya bisa mencetak lebih banyak gol dari skema tersebut di masa yang akan datang. Saya senang melihat gol itu karena itu berarti kami telah membaik dalam aspek ini. Jika kami terus melakukan hal yang tepat, maka kami akan mencetak lebih banyak gol dari skema bola mati. Fernandes sendiri tidak mau menaruh target berapa gol yang harus dicetak MU melalui skema bola-bola mati. Ia menilai yang terpenting adalah MU mencetak gol ke gawang lawan, tidak peduli bagaimana metodenya. Yang terpenting bagi kami adalah mencetak banyak gol, entah itu dari bola mati atau metode lain. Yang terpenting kami harus mencetak gol, ujarnya. Setan Merah kini mengemas 46 poin, unggul 4 poin dari West Ham yang menduduki peringkat 5. Legenda MU Roy Keane akhirnya akui kehebatan Fred. Roy Keane dikenal sebagai kritikus paling setia untuk pemain Manchester United atau MU, Fred. Tetapi situasi kini telah berbalik. Keane baru saja memberikan pujian untuk gelandang asal Brasil itu. Status Keane adalah legenda bagi MU dengan karakter kepemimpinan dan cara bermainnya. Keane akan dikenang sebagai salah satu pemain ikonik dalam sejarah MU. Menariknya, walau punya status legenda, Keane tidak pernah ragu dalam mengkritik MU. Fred adalah salah satu pemain yang paling sering jadi sasaran kritik. Tapi, aksi impresif Fred di laga melawan Leeds United membuat Keane berubah haluan. MU menang 4-2 atas Leeds pada laga pekan ke-26 Premier League Minggu 20 Februari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Fred mencetak 1 gol untuk MU, dimainkan sebagai pengganti. Fred tampil cukup impresif. Fred dan Anthony Elanga masuk lapangan ketika skor masih imbang 2-2. Setelah itu kedua pemain pengganti itu jadi pembeda. Fred dan Elanga menyumbang 1 gol untuk kemenangan Setan Merah. Pada akhirnya Fred memang pantas. Fred telah meningkatkan penyelesaian akhir dan permainan menyerangnya dalam beberapa bulan terakhir, puji Keane dalam paparannya sebagai pandit di Sky Sports. Mereka bekerja keras untuk itu, tetapi Manchester United sejauh ini adalah tim yang lebih baik, sambung pria asal Irlandia Utara itu. Roy Keane berulang kali mengkritik United, termasuk Fred.
Bahkan Kane pernah sesumbar akan mengkritik Ole Gunnar Solskjaer karena terus memainkan Fred yang dianggap tidak layak berada di United. Jika Ole ada di ruangan ini sekarang, saya akan mencekik kerah bajunya dan berkata, mengapa Anda memainkan Fred? Kata Kane. Semua manajer harus membuat keputusan mereka sendiri. Mereka bekerja dengan para pemain hari demi hari. Saya akan melihatnya dan bertanya, mengapa Anda memainkan Fred? Dan dia harus bertanggung jawab untuk itu, tegas Kane. Gabuk Leeds United, Manchester United siap tantang Atletico Madrid. Manchester United siap menantang Atletico Madrid di Liga Champions setelah sukses menggebuk Leeds United di Liga Inggris. Manchester United dan Leeds United saling sikut pada pertandingan ke-26 Liga Inggris 2021-2022 berduel di Stadion Elland Road. Minggu Manchester United berhasil menggebuk Leeds United dengan skor akhir 4-2. Dengan hasil ini, Manchester United bertahan di peringkat keempat klasemen Liga Inggris 2021-2022. Manchester United meleksi 46 poin dari 26 laga. Man United terpaut 17 angka dari Manchester City yang memuncaki klasemen Premier League. Kemenangan atas Leeds United pun menjadi bekal berharga bagi Man United untuk berduet melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Menurut pelatih Man United Ranieri, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan kini memiliki tenaga ekstra untuk menantang Atletico Madrid. Man United akan melawat ke markas Atletico Madrid dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Duel akbar tersebut bakal terjadi di Stadion Wanda Metropolitano Madrid Spanyol Rabu 23 Februari 2022 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sangat bagus untuk semua orang di klub, untuk pendukung, untuk para pemain, kata Rangnick dikutip Belaser.com dari laman resmi Man United. Bagi kami tahu bahwa kami harus meraih kemenangan, terlebih lagi setelah hasil melawan Brighton. Mari teruskan. Saya berharap pengalaman hari ini juga akan memberikan kami energi tambahan untuk Liga Champions dan pertandingan mendatang di Liga Inggris, tutur Rangnick menambahkan.